Kembali kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga dan di dalam nama kami, dalam kerajaan-Mu menjadi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami sesuai dengan kami yang bisa kami, dan jangan sampai kami Terima kasih kepada Dikeli yang sudah kita dalam. Sebelum mulai pelajaran, ibu absen dulu. Angelina Ganu, hadir. Cecilia Pendek, ada Bu. Valentina Bawasangi, ada Bu. Francisca Angelina Mola, ada Bu. Rosa Dalina Busta, ada Bu. Hari ini hadir semua ya? Ya Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi kalian semua. Tinggalkan terus. Ya Ibu. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita, silakan duduk dengan rapi, siapkan alat tulisnya agar pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu mau bertanya gitu. Anak-anak pernah tidak melihat kucing? Pernah ya Ibu? Pohon mangga? Pernah ya Ibu? Jamur? Pernah Ibu? Nah, karena kalian sudah pernah melihatnya, pasti kan kita sudah pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut kalian, apakah ketiganya itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Termasuk hidup. Ya, maksud. Jadi ketiga itu adalah termasuk makhluk hidup. Yang pertama tadi kucing. Kucing dikatakan makhluk hidup karena kucing ini bisa bergerak, bernapas, berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Jadi kucing ini termasuk dalam golongan kingdom Animalia. Yang kedua itu pohon mangga. Pohon mangga ini juga dia termasuk dalam makhluk hidup dikarenakan dia dapat bertumbuh, bernafas, berkembang biak, dan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesisnya. Ya, bagus. Yang ketiga itu jamur. Jamur ini juga termasuk makhluk hidup karena dia dapat tumbuh, bernafas, dan berkembang biak meskipun dia tidak memiliki klorofil. Ibu sama bertanya, Ibu, klorofil itu apa? Itu daun. Jadi, walaupun berbeda jenis dan ciri-cirinya, ketiganya itu sama-sama makhluk hidup yang dapat dikelompokkan melalui klasifikasi makhluk hidup. Lanjut dan kita pada pagi hari ini ya. Ibu lanjut tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kita bisa menjelaskan apa itu klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua itu kita bisa menyebutkan contoh-contoh klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga itu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak ada yang tahu tidak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Tidak tahu? Ya, gimana dari? Tidak tahu Ibu. Oke, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Ibu lagi sekali lagi, klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Dengan klasifikasi ini, kita lebih mudah mempelajari
banyak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Sebentar, ibu kalian tidak tahu. Yang kedua itu kita membahas tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini, yang kedua kita bisa mengetahui kekerabatan makhluk hidup, dan yang ketiga itu kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengenali makhluk hidup. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ya, nanti yang perlu dimengerti di mana? Mengenai kekerabatan makhluk hidup itu contohnya seperti apa? Jadi contohnya itu seperti manusia. Manusia itu lebih dekat dengan kekerabatannya dengan simpanse atau primata karena kesamaan genetik dan fisiologi daripada dengan kucing atau biasa disebut dengan mamalia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ibu selalu bertanya. Iya, bagaimana Angel? Mamalia itu apa? Jadi mamalia itu adalah hewan yang menyusui, seperti kucing, babi, dan masih banyak lainnya, hewan lainnya. Sudah, Ibu? Sudah sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, kita ice cream dulu karena kalian semua sudah mengantuk. Semuanya berdiri. Saya bikin dulu. Semangat. Salut. Anak-anak bisa perhatikan ke depan, Ibu contoh. Sebentar kita mulai perhatikan ke depan. Kalau Ibu bilang sakit, tangannya bukan di perut, sakit, siku, dan yang ketiga itu sikat. Sikat ini kalian duduk berpasangan, berdiri berpasangan. Yang ketiga orang itu punya Ibu wajib kalau berdiri baik. Ini rasa simpan medis sudah berkomunikasi. Sikat langsung tarik siapa yang menarik ini duluan, berarti dia yang pemenangnya. Oke. Hadirnya sebentar yang kalah kemunculan Piku. Tangan semua ke belakang. Dengarkan Ibu. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Sakit. Ulang. Belum fokus. Sakit. Sikut. Sikat. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup
makhluk hidup ini, Ibu menggunakan poster. Di sini Ibu bagikan dulu posternya. Satunya, Ocin duduk bergandengan dengan teman. Jadi anak-anak, contoh klasifikasi makhluk hidup ini kita bisa melihat dari bentuk tubuh, jenis makanan, cara berkembang biak, dan habitatnya. Contohnya itu, Ibu mau bertanya dulu. Perhatikan ke depan, poster yang Ibu tunjukkan. Jadi Ibu mau bertanya dulu. Kenapa kucing dengan ayam ini termasuk hewan, sedangkan pohon ini termasuk tumbuhan? Saya Ibu. Iya, Leli. Jadi kucing dan ayam termasuk hewan karena bisa bergerak bebas, mencari makanan sendiri, dan tidak membuat makanan sendiri. Sedangkan pohon termasuk tumbuhan karena tidak berpindah tempat, memiliki daun, dan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, jawabannya sudah tepat. Kita berikan aplaus untuk bagus sekali jawaban yang Leli berikan. Jadi hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ya, bagus. Contoh-contoh klasifikasi makhluk hidup, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah, Ibu. Oke, sudah, kita lanjut. Oke, karena kalian sudah mendengarkan tadi tentang klasifikasi makhluk hidup, di sini siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu klasifikasi makhluk hidup? Ya, nanti. Baik Ibu, jadi hari ini kami mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup itu mulai dari mengenal bentuk tubuh hewan dan makhluk hidup, jenis habitatnya, jenis makanan, dan cara berkembang biaknya. Sekian saja Ibu. Oke, terima kasih Ranti. Jawaban melengkapi jawaban dari adik Jasilia. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu adalah membantu kita memahami keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setelah kita mengetahui klasifikasi makhluk hidup, dari klasifikasi makhluk hidup itu, menurut kalian apa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri? Menurut pendapat kalian? Saya Ibu. Iya, bagaimana? Nanti kita dapat mengetahui jenis-jenis dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Iya, bagus. Ada lagi yang mau jawab? Lady? Angel? Ocin? Kita dapat mempelajari bagaimana bentuk tubuh makhluk hidup, jenis makanan, habitat, terus bagaimana cara berkembang biak dari makhluk hidup. Oke, terima kasih. Jawaban kalian semuanya benar. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi, manfaat klasifikasi makhluk hidup itu dalam kehidupan sehari-hari adalah mempermudah kita untuk mengenali dan membedakan makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatannya, serta memudahkan dalam mempelajari dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Oke, anak-anak, karena
sudah dijelaskan Ibu tadi, kalian bisa pelajari di rumah. Dan jangan lupa untuk kalian, dan semoga apa yang dipelajari hari ini kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pulang rumah itu belajar, bukan bermain. Siap, Ibu. Oke. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Nanti ya, untuk semua anak bisa berdiri. Ibu coba berdiri. Kepada Ucin, wajib itu Ucin dalam kita berdoa dalam nama Bapa dan